Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Anggiani Dita. Saya dari kelas PGMI 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbaikan kuis saya melalui video. Jadi mohon simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan kuis saya, yaitu terdapat pada nomor 2 dan 5. Langsung saja. Perhatikan data-data berikut. Terdapat data-data seperti gambar di atas. Kemudian kita akan disuruh menentukan, buatlah tabel distribusi frekuensinya, kemudian buatlah tabel frekuensi relatifnya, dan carilah nilai modusnya. Pertama-tama kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, kita akan mencari rentang. Rumus dari rentang yaitu data tertinggi dikurangi data terendah. Pada data tersebut, data tertingginya adalah 96, kemudian data terendahnya adalah 41. Jadi, 96 dikurangi 41 sama dengan 55. Kemudian kita mencari banyak kelas. Rumus dari banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Log n adalah jumlah keseluruhan dari data ini, dari data tersebut. Jadi 1 ditambah 3,3 log 60. Jumlah dari data tersebut adalah 60. Kemudian 1 ditambah 3,3, hasil dari log 60 adalah 1,8. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 3,3 dikali dengan 1,8. Hasilnya 5,94. Kemudian kita tambah 1, hasilnya jadi 6,94, kita bulatkan menjadi 7. Kemudian kita menghitung panjang kelas. Rumus dari panjang kelas yaitu hasil dari rentang, kemudian kita bagi dengan hasil dari banyaknya kelas. Hasil dari rentang yaitu 55, kemudian kita bagi dengan hasil dari banyaknya kelas yaitu 7. Jadi 55 bahagi 7 yaitu 7,85, kita bulatkan menjadi 8. Nah, kemudian kita mencari ujung bawah kelas terendah. Ujung bawah kelas terendah yaitu 41. Kemudian kita mencari ujung atas kelas pertama. Rumusnya ujung bawah ditambah panjang kelas, kemudian dikurangi 1. Jadi 41 ditambah 8, hasil dari panjang kelas, kita kurangkan 1. Jadi 41 ditambah 7 sama dengan 48. Kemudian kita sudah dapat yaitu kelas pertama, yaitu 41 sampai 48. Nah, kemudian di sini kita akan mencari frekuensinya. Di sini sudah terlihat, yaitu kita akan mencari frekuensinya dari data-data di atas ini. Pertama kita menghitung data 41. 41 di sini terdapat 1. Kemudian 42 tidak ada, 43 tidak ada, 44 tidak ada, 45 di sini ada, kemudian 46 tidak ada, 47 tidak ada, dan juga 48 tidak ada. Jadi sudah diketahui yaitu kelas nilai dari 41 sampai 48 yaitu frekuensinya ada 2. Nah, kemudian untuk mencari nilai frekuensi selanjutnya, kita menggunakan cara seperti yang kita gunakan pada kelas pertama tadi. Kemudian yang kedua, kita disuruh buatlah tabel distribusi frekuensi relatif. Rumus dari tabel distribusi frekuensi relatif yaitu Fi per N sigma I kali 1 Fi dikali 100%. Nah, kemudian kita mencari frekuensi relatifnya. Cara mencarinya yaitu di sini 2, frekuensinya 2 per 60 dikali 100. 60 didapat dari mana? Dari jumlah seluruh frekuensi, yaitu 60. Dikali 100 hasilnya sama dengan 3,3%. Kemudian yang kedua sama seperti yang pertama yaitu 7 per 60 dikali 100 hasilnya sama dengan 11,7%. Kemudian yang ketiga seperti pada cara yang pertama dan kedua yaitu 11 per 60 dikali 100 hasilnya adalah 18,3%, dan begitu juga seterusnya.
Nah, jadi hasil yang didapat dari frekuensi relatif yaitu 100% dari keseluruhan yang sudah didapat tadi. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai modus. Untuk mencari nilai modus ada dua cara, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang pertama, kita akan mencari modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal, kita mencari nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul adalah 73. Jadi, nilai 73 adalah nilai modus data tunggal karena muncul sebanyak 5 kali. Jadi nilai modusnya adalah 73. Kemudian kita akan mencari modus kelompok. Untuk mencari modus kelompok, terlebih dahulu kita akan menentukan kelas modusnya. Untuk mencari kelas modusnya, kita menentukan, untuk cara cepatnya, kita menentukan frekuensi yang paling tertinggi itu adalah kelas modusnya. Di sini frekuensi yang paling tertinggi adalah 15. Jadi nilai modusnya adalah 65 sampai 72 dengan frekuensi 15. Nah, kemudian sudah kita dapatkan kelas modusnya adalah 65 sampai 72. Kemudian kita mencari panjang kelas. Rumusnya adalah ujung atas ditambah 1 dikurangi ujung bawah. Ujung atasnya adalah 48. Kita tambah 1, kemudian kita kurangkan dengan 41. Kemudian memperoleh hasil 48 tambah 1 kurangi 41 yaitu 49 kurangi 41 sama dengan 8. Kemudian kita mencari tepi bawah. Tepi bawah yaitu 65 didapat dari sini. Kelas bawah kelas modusnya. Kemudian dikurang dengan 0,5 memperoleh hasil 64,5. Kemudian kita mencari D1-nya. Untuk mencari D1, rumusnya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Di sini frekuensi kelas modusnya adalah 15. Kemudian kita kurangkan dengan frekuensi sebelum kelas modus yaitu 11. Sehingga memperoleh hasil 4. 15 kurangi 11 sama dengan 4. Kemudian mencari D2-nya. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Frekuensi kelas modusnya 15. Frekuensi setelah kelas modusnya adalah 12. Sehingga memperoleh hasil 15 kurangi 12 sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke rumus. MO sama dengan TB ditambah kurung kurawal D1 per D1 tambah D2. Kemudian kita masukkan nilainya. TB-nya sama dengan 64,5, kemudian ditambah P, D1-nya sama dengan 4, kemudian per D4 tambah 3. Kemudian 64,5 ditambah 8 per 4 per 7, 7 didapat hasil dari 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian 64,5 ditambah 0,6 hasil dari 4 bahagi 7 memperoleh hasil 0,6. Kemudian 64,5 kita jumlahkan, kita tambah dengan 8 memperoleh hasil 72,5. Kemudian kita 72,5 kita kalikan dengan 0,6 memperoleh hasil 43,5. Nah, soal berikutnya, buatlah diagram lingkaran lengkap dengan persen dan derajat. Kemudian apa yang dapat Anda simpulkan? Di sini diagramnya tentang merek HP, yaitu Samsung dengan jumlah 4, Oppo jumlah 8, Redmi jumlah 6, dan Vivo jumlah 10. Kemudian kita jumlahkan seluruh jumlah dari merek HP tersebut memperoleh hasil 8. Nah, kemudian kita disuruh menentukan persen dan derajat. Terlebih dahulu kita akan menentukan persen. Yaitu kita masukkan 4 dari jumlah ini. Kemudian kita bagi 28 dari jumlah keseluruhan merek HP. Kemudian kita kalikan 100 memperoleh hasil 14,29%.
Nah, kemudian yang kedua, 8 per 28 dikali 100 memperoleh hasil 28,6%. Kemudian yang ketiga, Redmi 6 per 28 dikali 100 memperoleh hasil 21,43%. Yang terakhir, 10 per 28 dikali 100 memperoleh hasil 35,71%. Kemudian dari hasil persen tersebut, kita jumlahkan keseluruhan hasilnya. Kita jumlahkan mendapatkan hasil 100%. Kemudian kita disuruh mencari derajat. Kemudian kita disuruh mencari derajat sama seperti persen, hanya saja pengalinya yang beda, yaitu 44 per 28 dikali 360. Karena di sini mencari derajat, jadi dipakai rumus 360 memperoleh hasil 51,42 derajat. Kemudian yang kedua, 8 per 28 dikali 360 derajat memperoleh hasil 102,8 derajat. Kemudian yang ketiga, 6 per 28 dikali 360 memperoleh hasil 77,14. Kemudian yang terakhir, 10 dikali 28 10 dibagi 28 dikali 360 memperoleh hasil 35,8. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari hasil derajat tersebut, yaitu 360. Nah, kemudian kita akan membuat diagram lingkarannya. Untuk membuat diagram lingkarannya, kita sesuaikan dengan banyaknya persen yang didapatkan tadi. Nah, di sini karena 14% paling kecil, jadi kita sesuaikan 14% yang paling kecil. Kemudian 29 setengah dari 36 dan 21 jadi agak besar. Kemudian 21 besar kedua setelah 14, dan yang paling besar adalah 36. Bisa kita lihat seperti gambar yang sudah tertera pada PPT berikut. Nah, itulah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.